itu pilih mau game apa dipilih? Murah mah. Kamen Rider. Murah kan? Ay, mau main game Jadi apa? lawas wis gak ganggu. Gran Turismo. G.I. Joe. Biasanya dulu kalau masih main yang koinan itu di Sinar kan? Sinar Bintoro. Aku lupa ya, kayaknya Sinar. kayaknya zaman telepon gue sudah pakai kartu kan? zaman Sinar Bintoro masih SD kayak. Biasanya aku dulu mainnya Sinar tuh, atau THR. Wijaya, Rombongan. Wijaya, ya Wijaya. Tapi kalau ke Wijaya aku main bowling. Masalahnya SMP tuh. Nggak pernah aku main di Bintoro. Di TP Ya, biasanya anak ingatku. cowok sih. Di TP itu pas SMA baru main kayak gini nih. Oke, halo teman-teman, ini saya ada di Basaria di Pakuan Home Pro. Di sini kebetulan ada satu stand video game. Kalau zaman dulu kita bilangnya dingdong ya, kok ya. Ya. Dan ini kenalkan yang punya dan sekaligus yang membuat adalah Kojar Fish. Betul. Oke, silakan perkenalan diri kok. Halo, perkenalkan nama saya Jervis Supandi. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, Ini adalah punyanya Kojar Fish sendiri dan membuat sendiri. Ya. Oke, gimana awal mulanya punya ide membuat mesin video game sendiri? oke, jadi kebanyakan kan kalau yang sudah kalian lihat di YouTube kan banyak tuh gamer-gamer yang live streaming pakai PC, PS5 apa segala macam. Nah, kita anak-anak tahun 80-an dan 90-an itu tidak punya kesempatan untuk punya live streaming. Betul ya? Karena pada saat zaman itu belum ada internet. Jadi kita mainnya selalu offline. Nah, maka dari itu saya sekarang ini kayak ingin menciptakan game-game jadul ini. Jadi bagi gamer-gamer yang generasi baru sekarang ini bisa merasakan sehebat apa, seasik apa bermain game-game zaman dahulu sih. Dimana sebelum ada mobile gaming, belum ada internet. Nah, jadi keseruannya itu lain dari yang lain sensasinya. Nah, jadi untuk awal mula dari saya menciptakan mesin ini ya, itu karena keponakan saya suka datang main ke rumah. Nah, namanya anak kecil ya, pasti minta main. Nah, dia minta main itu main PS5. Nah, sekarang PS5 saya tanya, harga sticknya berapa? 1 juta stick PS5. Dia main sampai analog saya itu rusak. Kalau analog rusak, saya bawa ke tunjungan center, dia servis itu habis 400.000. Ya, keringat dingin sudah. Akhirnya kepikiran gimana ya caranya supaya anak kecil itu senang dan juga alat game saya itu nggak rusak. Akhirnya saya bikinlah ini. Bisa dijelaskan? Ya, jadi ini kebetulan saya bikin sendiri dengan menggunakan limbah elektronik bekas. Modalnya kecil. Nah, dan alat-alat joystick ini seperti ini dan tombol-tombolnya itu awet kalau dibanding-banding sama anak kecil. Ya. Karena apabila seandainya terjadi kerusakan, ya saya tinggal buka panelnya, congkel plat-platnya sedikit, ya sudah kembali seperti semula. Saya tidak harus membuka stick PS yang dimana kemungkinan bisa terjadi patahnya plastik dan tidak bisa dikembalikan seperti semula. Oke, sekarang kalau misalnya apa ya? Ini kan fisiknya tadi ya. Nah, kalau misalnya dalamnya sampai keluar game seperti ini, gimana membuatnya? Kan pakai software atau elektro atau gimana? Oke, jadi di dalamnya pun mesin-mesinnya itu menggunakan limbah elektronik bekas yang saya modifikasi sendiri. Dan kalau game zaman dulu kan kita mainnya
pakai kaset cartridge ya. Kaset cartridge itu kan di dalamnya terdapat hard disk yang dimana mungkin di tahun 90-an itu hard disk 100 giga aja besarnya bisa segini, 100 giga. Sedangkan sekarang memory card 128 giga aja kecilnya cuma segini. Nah, karena itu saya modifikasi menggunakan memory card di dalamnya, sehingga cuma masuk chip kecil, itu bisa terisi 1.500 game. Jadi satu mesin ini isinya itu 1.500 game, bukan cuma satu. Kalau dulu kan satu mesin satu game, ya karena harddisknya besar. Tapi kalau sekarang karena ada kecanggihan teknologi memory card yang bisa dikombinasikan dengan teknologi zaman dahulu, jadinya dia bisa diisi sampai ribuan game. Kalau seumpama saya kasih 128 giga atau 256 giga ya bisa muat sampai 5.000 games malah. Terus limbah elektroniknya tadi dapatnya dari mana kok? Nah, kembali lagi, limbah elektronik bekas itu banyak bisa didapat dari mana-mana aja. Jadi seumpama kayak saya punya TV peninggalan dari papa saya. Iya, oke. Ini TV kita zaman 80. TV tabung. TV tabung. Ya, saya lahir aja belum ini. Ah, benar. Ya, papa saya nikah, beli kulkas. Ya. Ya, lanjut kok. Beli kulkas, beli TV. Ya udah sampai sekarang ini. Ya mungkin waktu pertama kali saya mau ambil ada di servis sedikit. Cuman akhirnya saya tambahi konsol di dalamnya, built-in. Jadi TV tabung. TV-nya itu masih nyala dalam kondisi nyala waktu itu ya? Nyala, cuman ada sedikit rekondisi. Nah, seperti yang kalian tahu semua kan, TV tabung ini kan sekarang gunanya buat apa sih? Ya. Kita buat nonton siaran TV aja udah nggak bisa. Ya kan, karena sekarang kan pakai antena digital ya. Nah, akhirnya kepikiran lah, saya mau, ini sampah di rumah. Udah, dirombeng aja. Ya. Dirombeng, telepon tukang rombeng, oke, diangkat berapa Pak? 30.000. 30.000. Udah, jangan diangkat. Nah, itu istri saya pun udah angkat aja daripada jadi sampah di rumah. Si. Ini bukan sampah, ini harta peninggalan warisan orang tua saya. Keren. Nah, dulu kan kita main pakai TV tabung ini kan pakai Nintendo ya. Betul. Ada Dulu kan alatnya, main ada pakai Nintendo, kabelnya. PlayStation, ada alatnya kan. Dan itu pun kabelnya ada sticknya ada kabelnya. Kalau sekarang itu sudah nggak perlu, wireless semua. Oke, saya turuti. Nah, akhirnya saya modifikasi ini TV. Jadi begitu TV dinyalakan, dia langsung ada terisi ribuan game. Jadi mau game PlayStation, Sega, Super Nintendo, arcade, banyak. Nah, jadi di dalamnya kita bisa pilih sampai ribuan game. Oh, dari game dengan Ya, alat game-game dari tahun apapun. 80-an sampai 2000-an bisa dimainin semua di dalam. Nah, itu dapatnya dari mana game-game itu? Kalau game-gamenya ya dari kaset-kaset lama saya sama CD-CD lama kan bisa di-copy. Iya. Cuman di dalamnya sudah ada software untuk memainkan semua gamenya. Terus nyambungin dari ini ya, wireless stick ini ke ini, itu juga apa ya, kalian? Ya, itu memang ada coding programmingnya ya. Seperti yang kalian tahu kan, di sini basic saya sendiri kan orang elektro ya. Cuman karena canggihnya dunia sudah ada AI ya, saya cuman tinggal tanya AI bantuin saya programming untuk main game dong, game-game jadul. Udah gitu aja. Nah, ini kita masuk main Sonic misalnya. Sampai Mario Bros pun ada. Mario ya? Bros, Sonic, Contra, Street Fighter, macam-macam, semua ada. Tapi Mario Bros nggak ada yang di sini. Ada. Oh, ada juga. Ada. Sebenarnya ini isinya sama. Cuman ini kan lebih ke dingdong ya. Ya. Kalau mainnya pakai itu tombol-tombol. ini tombol-tombol. Ya. Kalau ini mainnya pakai joystick. Itu. Oke, di sini kan saya lihat ada dijual disewakan. Itu gimana ceritanya kok? Dijual disewakan ini maksudnya
Oke, seperti apa? Oke, jadi disewakan untuk acara ulang tahun, acara wedding. Kemarin ya biasa anak-anak ulang tahun di McDonald ya saya sewakan 200.000 sehari. 200.000 sehari, nggak ada batasan jam. Ya hingga acara ulang tahunnya selesai kan. Oh, ya, Tapi pokoknya kalau mau selama 24 jam bawa pulang rumah monggo. Tapi tolong dikembalikan dulu. Ada tambahan nggak kalau kayak gitu? Ya, ada. Oke, ya Allah, itu murah banget loh. Gitu. Ini inspirasi bisnis banget teman-teman. Kalau kalian kreatif, ada modal, ada kemauan, atau mau PO ya, PO mesin seperti ini ya. PO, ya. PO, pre-order, mau punya mesin seperti ini, terus teman-teman mau Biasanya usaha kafe, usaha biliar Hmm. itu ada pesan seperti ini ya. Mereka tinggal taruh di kafenya, jadi kayak belanja 100.000, 150.000 gratis main 30 menit. Oh, Gitu. Kadang mereka juga ada challenge ya, misalnya selesaikan game Pac-Man tanpa game over, gratis es teh. Oh, seperti Kira-kira itu. seperti itu. Jadi selama ini sudah pernah ada PO ya dari Sudah. kafe dari mana-mana. Ya, untuk buat membuat biliar mesin. juga. Jadi kan kalau di meja biliar itu kan biasanya satu meja biliar kan mereka orang mainnya 6 sampai 8 orang. Nah, bias sekali main kan 4 orang, 2 lawan 2. Yang giliran kalah kan nunggu bisa sambil Oke, main. bisa sambil main. Oke, Nah, keren. biar nggak bosen. Dan satu lagi yang menarik ini, kalau dulu kan kita pakai koin atau pakai kartu member. Betul. Dan ini sudah ada scan. Kita integrasikan dengan teknologi karya anak bangsa juga, yaitu QRIS. Ya kan? Nah, QRIS jadi ketika QRIS di scan, bayar, ikut tombolnya baru aktif. Kondisi saat ini tombol belum aktif. Yang jalan hanya joysticknya untuk memilih game. Nah, ketika selesai payment, lampu akan berubah menjadi warna hijau. Itu tandanya tombol sudah aktif dan waktu sudah berjalan. Nanti ketika waktunya habis, dia akan berubah jadi merah sendiri dan tombolnya mati lagi. Oke, dan itu langsung masuk ke laporan ke Betul. perangkatnya Koko ya? Betul. Ke HP gitu ya? Betul. Jadi dari handphone pun saya bisa melihat, oh kondisi ini sedang dimainkan atau apa. Yang itu duit ya? Ya, betul. Jadi Langsung udah self-service. masuk ya, self-service. Jadi kalau Kokonya mau pergi tinggal-tinggal, udah langsung duit nanti ya. Ini bisnis loh, inspirasi bisnis teman-teman. Kira-kira satu mesin gini modalnya sampai berapa ya? Kalau soal mesin apa? Modalnya sampai berapa? Nah, ini saya jual kemarin barang display ini. Kemarin dibeli sama kafe di Bali. Itu barang display 5 juta saya lepas. Kalau pre-order baru 6,5 juta. Oke, iya. Itu di luar modul QRIS-nya ya. Oke, dan modul QRIS ini Koko Jervis sendiri yang juga Bikin sendiri. memprogramkan. Iya. Keren, keren, keren. Pokoknya paketnya all in one ya, Kak ya? Ya betul. Sudah isi ribuan game. Misal mau upgrade jadi memory card-nya 256 GB bisa. Bisa. Jadi semakin banyak jumlah gamenya. Oh, ada garansi seperti itu? Garansi servis 6 bulan. 6 bulan. Kalau misalnya mau tambah game juga termasuk servis ya itu ya? Bisa. Tapi sekarang isinya udah ribuan game mau nambah. Oh iya benar. Sudah. Mau game apa aja udah di sini. Game apa aja udah dimasuk di sini. Udah sampai sak bosen. Sak bosen nih. Kadang orang bilang, aku mau game ini, mau game ini. Ya udah masuk semua. Ya wes tinggal cari aja. Mau seumur hidup juga nggak akan bosen lah ya. Betul, Mau betul. dari anak kecil sampai orang tua asik-asik. Seperti lagunya Michael Jackson lah. Long last. Long last. Udah ketahuan ya umur kita ya. Kita generasi apa ketahuan. Jadi teman-teman kalau mau punya mainan sendiri, punya TV rusak, TV yang udah nggak rusak lah ya. Ya. Punya TV nggak dipakai, mau diisi Modifikasi game-game, bisa. dimodifikasi, silakan pesan sama Koko Jervis atau misalnya punya mesin seperti ini mau dibisniskan, disewa-sewakan sekaligus program QRIS-nya bisa silakan langsung hubungi kemana kok? Oke, bisa follow saya di Retro Rangers Arcade. Oke, Retro Rangers Arcade. Ya, DM aja. Nanti kita bisa ngobrol di sana. Kepingin bikin arcade seperti apa, request stiker apa. Ya. Jadi kemarin ada orang request stiker Sailor Moon. Oke, ya. Pokoknya all in one sudah diurusin, dibikinin sama Coach Jarvis. Silakan teman-teman, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Bye bye.